Di bulan Maret tahun 2020 ini, akhirnya Vivo meluncurkan smartphone terbarunya ke Indonesia, yaitu Vivo V19. Langsung aja kita bahas fitur unggulan apa saja yang perlu kalian ketahui dari Vivo V19 ini. Pertama, kita unbox dulu secara singkat. Boxnya yang berwarna dominan hitam ini punya kesan mewah dan elegan menurut saya. Di bagian atas ini tertulis kapasitas RAM 8GB dan storage 256GB yang sangat besar. Sebagai info, ada juga varian storage 128GB dengan kapasitas RAM 8GB juga. Di bagian belakang tertulis juga beberapa fitur unggulan seperti 32MP selfie kamera, Super Night Selfie, dan 48MP AI Quad kamera. Pas dibuka boxnya, ada sebuah kompartemen kecil dengan logo lingkaran seperti lensa kamera dan tulisan V19 yang punya kesan elegan juga. Di dalam bisa kita temukan jelly case transparan, ada buku manual dan kartu garansi beserta SIM ejector. Terus ada kabel yang ternyata sudah memakai USB Type-C. Di bawah kompartemen ini ada sebuah unit Vivo V19. Lalu di bawahnya ada sebuah earphone dan sebuah kepala charger yang sudah support fitur dual engine fast charging dari Vivo. Oke, sekarang kita langsung bahas device-nya. Vivo menyediakan dua pilihan warna yaitu Crystal White dan Arctic Blue. Seperti yang kalian lihat, unit yang saya pegang ini berwarna Crystal White. Dan desain bodi belakangnya ini cakep banget. Terlihat sangat elegan dan premium. Efek dari reflektif cahayanya memang bikin terlihat seperti mutiara. Sesuai dengan namanya, Crystal White. Dengan memakai 3D design, bagian sisinya melengkung dan bikin nyaman untuk digenggam. Lalu kamera belakangnya juga memakai desain baru dari Vivo. Yang saya suka di bagian kameranya ada efek reflektif seperti metal yang memberikan kesan mewah. Ada bump sih, tapi masih lumayan tipis dan list di pinggir bumpnya itu mewah juga. Di bagian bawah ada audio jack, speaker, dan port USB Type-C. Desain bodi belakangnya ini secara keseluruhan menurut saya premium, sudah seperti desain dari HP kelas atas. Sekarang kita ke bagian layar. Layarnya berukuran 6,44 inci dan memakai desain Ultra O Screen. Jadi desainnya full screen, tapi ada cutout di bagian kanan atas untuk mengakomodir kamera depan. Dan lubangnya ini menurut saya kecil. Bahkan ukuran punch hole-nya adalah yang paling kecil di smartphone sekelasnya saat ini, yaitu 2,9 mm. Nah, layarnya ini spesial karena sudah memakai panel Super AMOLED, dan tidak hanya itu, dia memakai i3 Super AMOLED dengan 100% DCI P3 Color Gamut. Jadi warnanya itu vibrant dan bagus ya. Karena panelnya Super AMOLED, nggak ketinggalan ada fitur Always On Display juga. Dan pilihan stylenya banyak banget. Walau nggak ada LED notif, tapi Vivo kasih fitur Ambient Light Effect. Jadi kalau ada notif pas layar mati, dia bisa kasih efek lampu seperti ini di sisi layar. Terus masih bisa kita kustomisasi lagi. Ini memang fitur baru dari Vantage OS X yang diadopsi oleh Vivo V19. Vantage OS X ini sudah berbasis Android 10 terbaru. Nggak ketinggalan ada Screen Touch ID yang sekarang dilengkapi dengan lensa 3P. Katanya selain bikin semakin cepat, dia juga bikin semakin aman. Untuk hardware, Vivo V19 dibekali chipset Snapdragon 675 AI dengan RAM yang besar yaitu 8GB dan pilihan storage yang sangat besar juga yaitu 128GB dan 256GB. Selain besar, dia juga ngebut karena sudah memakai UFS 2.1. Kalau kurang masih bisa diekspansi pakai microSD dan total slot HP ini ada 3, jadi bukan hybrid. Terus sepengalaman saya pas pakai Vivo V17 Pro kemarin sebagai daily driver, antara hardware dan softwarenya itu optimal, kinerjanya smooth dan performanya baik. Kapasitas HP ini tergolong besar juga, yaitu 4500 mAh. Portnya sudah memakai USB Type-C dan sudah mendukung dual engine fast charging yang katanya ada 9 lapis fitur keamanan. Jadi selain cepat, dia juga aman. Sekarang ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu kameranya. Kamera depannya beresolusi 32MP dan kali ini yang spesial, di kamera depannya itu ada fitur Super Night Selfie. Jadi kalau biasa fitur ini ada di kamera belakang, sekarang juga ditanamkan di kamera selfie-nya. Ini bisa membantu kita kalau kita mau foto selfie di kondisi minim cahaya atau gelap. Di bagian belakang sekali lagi, Vivo V19 memakai setup AI Quad kamera. Jadi ada 4 buah. Kamera utamanya memakai 48MP AI rear camera. Lalu ada 8MP super wide angle,
ada 2 megapiksel depth kamera, dan terakhir 2 megapiksel super makro. UI kameranya ini sangat mirip dengan yang ada di Vivo V17 Pro. Yang saya suka, di mode Pro pengaturannya lengkap. Di sini kita bisa mengatur ISO, shutter speed, dan fokus. Terus bisa ngambil foto RAW juga. Berikut ini adalah beberapa sampel foto yang saya ambil menggunakan Vivo V19. Untuk perekaman video, kamera depannya ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Kalau kamera belakangnya bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps. Ada juga pilihan Full HD 60 fps. Yang saya suka ada fitur EIS Ultra Stable Video, biar perekaman video kita stabil. Kamera super wide angle-nya bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Ada juga fitur slow motion dengan pilihan 120 fps atau 240 fps dan keduanya di resolusi HD. Oke, dari spesifikasi dan fitur yang saya jelaskan tadi, kesan pertama saya impress sama Vivo V19 ini. Jadi perlu digarisbawahi kalau Vivo V19 ini kan bukan varian yang Pro. Tapi fitur-fitur dari varian yang Pro, yang dari V17 Pro, itu turun ke HP ini. Jadi kita bisa merasakan pengalaman menggunakan HP ini seperti menggunakan varian yang Pro dengan harga yang lebih rendah. Nah, HP ini dibanderol dengan harga mulai dari 4,2 jutaan rupiah dan sudah bisa kalian pre-order mulai tanggal 10 Maret kemarin. Untuk informasi lengkapnya bisa kalian lihat di layar sini atau di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Like aja kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.